Selamat pagi anak-anak ya. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga ibu doakan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran PPKN. Yang pertama ibu akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, di sini Ibu Lia akan menjelaskan tentang apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yang patut kita pelajari adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah arti Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah contoh Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan dalam masyarakat. Yang kelima adalah manfaat mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, Ibu Lia akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Republik Indonesia. Apa semboyan bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut berasal dari kata frasa dalam Kakawin Sutasoma yang berarti syair bahasa Jawa kuno. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bhinneka dengan arti beraneka ragam. Tunggal yang berarti satu dan ika berarti itu apabila mengacu kepada arti secara harfiahnya. Semboyan bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang tadi Ibu sudah jelaskan itu merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma karangan Butan Tular semasa Kerajaan Majapahit abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja-Raja Saknegara yang juga dikenal sebagai Hayam Wuruk. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan umat Buddha. Nah, tadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya tentang arti Bhinneka Tunggal Ika? Apa ada yang belum paham atau gimana gitu? Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan lanjut ke prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Berikut ini prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah common denominator. Yang kedua, tidak sekretarian dan inklusif. Yang ketiga, tidak formalitas. Yang keempat, bersifat konvergen. Yang kelima, prinsip pluralistik dan multikultural. Yang keenam, semangat gotong royong. Itu adalah prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Kalau tidak, Ibu akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, setelah kita tahu prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang wajib anak-anak ketahui adalah fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah membahas prinsip tadi, kita akan membahas fungsi ya. Apa sih fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, jadi fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya, setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik ya. Itu tadi fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika yaitu saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Nah, di lingkungan anak-anak pasti kan ada contohnya ya.
yang nggak jauh-jauh lah, di lingkungan sekitar lah. Itu contoh yang untuk yang menghargai agama itu bagaimana ya. Contoh yang untuk menghargai agama itu saling mentoleransi apabila mereka merayakan hari rayanya, kita harus saling menghormati, jangan mencaci, jangan mencemooh, karena itu contoh sikap penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak. Nah, jadi kita sebagai umat beragama harus saling menghormati satu sama lain ya. Jangan saling bermusuhan karena berbeda agama. Jangan saling membeda-bedakan karena agama. Kita kan satu darah, satu tanah air. Harus dapat mentoleransi terhadap orang-orang yang berbeda agama dengan agama kita. Contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan sekitar lah, lingkungan anak-anak lah. Yang pertama, jika memiliki perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman, kita harus menghormati dan menerima perbedaan itu. Kita jangan saling menyalahkan lah satu sama lain. Kita harus menghargai lah, menghormati, menerima perbedaan itu ya anak-anak. Yang kedua, bersikap baik dengan teman. Misalnya tidak saling mengolok-olok satu sama lain. Karena kita hidup di Indonesia ini banyak ras, suku, budaya kan. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Jika kita tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, yang terjadi kita tidak memaknai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Maka jika kita berbeda-beda sesuatu, kita tidak bisa menghargai dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Dan satu tujuan yang akan ditempuh tidak akan berjalan bila salah satunya tidak bersatu. Baik. Nah, kan kita tadi sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada manfaat tersendiri loh belajar Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, manfaatnya itu menambah rasa kesatuan dan persatuan antar umat yang berbeda-beda. Yang kedua, menumbuhkan toleransi antara umat beragama ya. Yang ketiga itu bisa lebih menghormati orang yang berbeda agama ya. Nah, tadi materi yang sudah Ibu sampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila ada yang belum jelas tentang Bhinneka Tunggal Ika, bisa ditanyakan ke Ibu sekarang juga ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas rumah buat anak-anak. Untuk PR-nya yang pertama adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut anak-anak atau menurut pendapat sendiri ya. Yang kedua, menjelaskan tentang common denominator. Yang ketiga, penerapan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dah itu aja, dikumpulkan minggu depan ya pada pertemuan yang akan datang. Nah, pesan Ibu buat anak-anak itu, anak-anak gak boleh yang namanya membeda-bedakan orang lah. Karena berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku budaya, kita harus saling merangkul satu sama lain ya. Karena kita hidup di Indonesia, banyak ras, budaya, suku, agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita harus menghormati yang berbeda-beda itu ya. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Ibu kira cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak.